Bayangkan ada seseorang yang di tahun 2024 memprediksi 3 hal. Trump akan menang, Amerika akan menyerang Iran, dan Amerika akan kalah. Ketiga prediksi itu terbukti benar semua. Namanya Profesor Jiang. Dan sekarang dia punya 8 prediksi baru yang jauh lebih mengejutkan. Di video ini kita akan bahas semuanya. Dari kenapa perang Iran ini bisa memicu perang dunia 3 sampai kenapa kekaisaran Amerika bisa runtuh dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Yuk kita mulai. Banyak orang mikir, ngapain sih Amerika repot-repot nyerang Iran? Jawabannya satu kata, dolar. Seluruh kekuatan Amerika berdiri di atas satu fondasi, dolar Amerika Serikat, sebagai mata uang cadangan dunia. Sistem ini disebut petrodolar. Selama dunia butuh minyak dan minyak hanya bisa dibeli pakai dolar, Amerika aman. Tapi ada masalah besar. Sejak 2022 Rusia diserang sanksi, dikeluarkan dari sistem SWIFT, asetnya dibekukan. Dunia mulai sadar dolar bisa dijadikan senjata, maka Rusia, Cina, dan Iran mulai membangun alternatif. Mereka bangun blok perdagangan sendiri, pakai emas sebagai alat tukar. Ini yang kita kenal sebagai BRICS. Kalau blok ini berhasil, dunia tidak butuh dolar lagi. Dan kalau itu terjadi, kekaisaran Amerika selesai. Makanya Iran harus diserang. Dengan menguasai Timur Tengah, Amerika memutus suplai energi Cina, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan memaksa semua orang beli energi dari Amerika. Tapi ada yang Trump salah perhitungkan. Dia pikir Iran itu seperti Irak. Bom pemimpinnya selesai, tapi Iran bukan Irak. Irak itu gurun, datar, mudah diserang dari udara. Iran itu pegunungan semua, hampir seperti benteng raksasa. Militer Iran bersembunyi di dalam gunung, punya 31 komando militer yang terdesentralisasi, masing-masing bisa beroperasi sendiri. Iran juga punya kartu truf, Selat Hormuz. Selat selebar 33 km ini adalah jalur 20% energi dunia. Iran cukup ancam kapal yang mau lewat. Perusahaan asuransi langsung tolak cover. Dan jalur itu efektif tertutup. Ekonomi global terpukul. Amerika tidak siap menghadapi perang panjang seperti ini. Masyarakatnya tidak punya political will, kapasitas manufakturnya terbatas, dan toleransi risikonya rendah. Tapi tunggu dulu, meskipun AS terlihat kalah di Iran, sebenarnya ini bagian dari rencana besar. Ada dokumen resmi namanya National Defense Strategy. Bisa diunduh gratis di website Departemen Pertahanan AS. Isinya 4 poin besar. 1. Kuasai seluruh belahan barat, Kanada, Meksiko, Venezuela, Greenland, semua. 2. Biarkan NATO lawan Rusia di Eropa, Jepang, dan Korea Selatan hadapi Cina di Asia. Amerika tinggal jual senjata ke semua pihak. 3. Cekik Cina secara ekonomi lewat kontrol Selat Malaka. 4. Bangkitkan kembali industri pertahanan Amerika. Ford dan GM sudah diminta stop bikin mobil, mulai bikin amunisi. Perang yang kelihatan kacau ini sebenarnya sangat terstruktur. Nah, disinilah situasi mulai berbahaya. Kalau Iran terus ditekan, Rusia tidak bisa diam. Kenapa? Karena kalau Iran jatuh ke tangan Amerika, seluruh sisi selatan Rusia jadi terbuka untuk diserang. Rusia tidak akan izinkan itu. Dan menurut grand strategi Rusia yang disebut Third Rome Strategy, Rusia memandang dirinya sebagai pelindung dunia spiritual melawan Amerika yang dianggap materialisme. Ini bukan cuma soal geopolitik, ini soal identitas. Kalau Rusia masuk, mereka bawa Cina.
China bisa suplai finansial dan logistik lewat jalur Belt and Road. Rusia bisa taruh Iran di bawah payung nuklirnya, sehingga Amerika dan Israel tidak bisa pakai senjata nuklir taktis. Perang yang tadinya regional menjadi global. Sekarang ke bagian yang paling menarik, 8 prediksi baru Profesor Jiang. 1. Trump akan jabat periode ketiga. Lewat celah konstitusi, bisa taruh anaknya sebagai presiden, Trump jadi wapres, lalu anaknya mundur, atau lewat darurat militer yang tunda pemilu. 2. AS dan Cina akan buat kesepakatan besar. Cina tidak mau perang, mereka mau berteman dengan semua pihak dan ambil untung di tengah kekacauan. 3. Iran jadi perang tanpa akhir, dan AS akan terapkan wajib militer. Mulai Desember, semua pria usia 18 sampai 24 di Amerika otomatis terdaftar sebagai calon prajurit. 4. Dunia bergerak menuju negara sipil berbasis AI. Digital ID, mata uang digital, semua transaksi dan perilaku dipantau dan dikontrol pemerintah. Ini sudah terjadi di Cina. 5. Israel akan capai Greater Israel Project, menguasai wilayah dari Sungai Nil sampai Eufrat setelah Amerika keluar dari Timur Tengah. 6. NATO dan Rusia akan bentrok di Odessa. Siapa yang kuasai Odessa, kuasai Laut Hitam, dan sepertiga cadangan pangan dunia. 7. Konflik pecah di Asia Timur. Taiwan, Selat Malaka, dan Korea Utara yang mulai memeras Korea Selatan. 8. Kekaisaran Amerika bisa runtuh dalam 5-10 tahun ke depan. Ada satu ancaman yang sering luput dari perhatian. Krisis pangan. Selat Hormuz bukan cuma jalur minyak, tapi juga jalur pupuk. Negara-negara Teluk mengekspor besar-besaran ke Asia dan Afrika. Kalau jalur ini terganggu, harga pangan global meledak. Dan ada fakta yang lebih mengejutkan. Bumi saat ini menghidupi 8 miliar orang karena pupuk sintetis. Tanpa pupuk, bumi hanya mampu menghidupi maksimal 2 miliar orang. Pertanyaannya, 6 miliar sisanya mau kemana? Mereka akan migrasi dalam jumlah besar. Ini yang disebut sebagai skenario mirip Bronze Age Collapse. Runtuhnya peradaban besar secara bersamaan akibat kombinasi perang, kelaparan, dan gelombang pengungsi. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa? Profesor Dian bilang, jangan panik. Sejarah membuktikan, setiap kali peradaban runtuh, komunitas yang solid selalu bertahan. Yang paling dibutuhkan dunia bukan pahlawan, tapi pemimpin lokal. Orang yang mau mengetuk pintu tetangganya, berkumpul, dan cari solusi bersama. Manusia itu kreatif dan tangguh secara alami. Tapi kemampuan itu menjadi dorman karena terlalu nyaman. Krisis justru membangunkan potensi itu. Jadi kalau kamu nonton video ini dan merasa cemas, alihkan energi itu jadi aksi nyata. Perkuat komunitas sekitarmu, karena pada akhirnya itulah yang selalu menyelamatkan manusia sepanjang sejarah. Terima kasih sudah nonton. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.